Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat mempelajari ilmu-ilmu yang penting untuk dipelajari. Di antaranya sekarang kita akan membahas tentang sifat jujur, ya. Manusia harus mempunyai sikap jujur. Sifat jujur harus dimiliki oleh setiap manusia, karena sifat ini merupakan prinsip dasar dari cerminan akhlak seseorang. Bahkan jujur dapat menjadi kepribadian seseorang atau bangsa, sehingga kejujuran bernilai tinggi dalam kehidupan manusia. Sikap jujur merupakan salah satu fadilah yang menentukan status dan kemajuan perseorangan atau masyarakat. Menegakkan prinsip kejujuran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, dan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Seseorang yang bersikap jujur akan berdampak positif pada dirinya, antara lain menimbulkan rasa berani, karena tidak ada orang yang merasa tertipu dengan sifat yang diberikan kepada orang lain, dan bahkan orang merasa senang dan percaya terhadap pribadi orang yang jujur. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita, ya. Nabi kita itu sifatnya jujur, sidik, ya. Kemudian dalil yang menjelaskan sikap jujur. Agama Islam mengajarkan untuk berbuat jujur. Sikap jujur hendaklah dimiliki oleh seseorang muslim. Perilaku jujur diatur dalam beberapa peraturan yang ada di masyarakat. Al-Quran dan hadis mengajarkan untuk bersikap jujur. Ada di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wala yajrimannakum syana'anu qaumi ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-8. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-105. Di ayat lain Allah juga menerangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-119. Itu
dalil-dalil agar kita menjadi orang yang jujur. Adapun di dalam hadis juga ada Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sadqu wa yataharra sidqa hatta yuqtaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuqtaba indallahi kadzaban, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasalah seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta atau bohong karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan itu menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih ya. Kemudian ada macam-macam sikap jujur. Sikap jujur dalam kebenaran telah diajarkan di dalam kitab Al-Quran. Manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap jujur dalam kehidupan. Langkah awal untuk membiasakan diri bersikap jujur adalah dengan menjauhi dusta dalam setiap ucapan. Para ulama telah menjelaskan bahwa sikap jujur tidak hanya dapat dilakukan melalui ucapan, tetapi juga melalui niat, perbuatan, kenyataan hidup, dan pemikiran seseorang. Menurut Imam Ghazali menjelaskan ada 5 bentuk kejujuran. Yang pertama, jujur dalam ucapan. Yang kedua, jujur dalam niat. Yang ketiga, jujur dalam kemauan dan merealisasikannya. Yang keempat, jujur dalam menepati janji. Yang kelima, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam ucapan. Setiap ucapan yang dilontarkan seseorang hendaknya mengandung kejujuran. Ucapan yang mengandung kejutaan, kebohongan dilarang untuk diucapkan. Termasuk ucapan kedustaan adalah menggunjing seseorang, fitnah terhadap orang lain, dan juga gosip. Ada pula ucapan yang berbentuk sindiran juga hendaknya untuk dihindari karena hal tersebut hampir sama dengan kebohongan. Ucapan tersebut boleh dilakukan jika demi kemaslahatan umat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ada beberapa hal yang membolehkan seseorang untuk berkata tidak jujur. Adapun hal-hal tersebut adalah ketika seorang istri memuji suaminya atau sebaliknya, ketika mengatakan orang yang dicari tidak ada ketika orang tersebut hendak dihakimi namun tidak bersalah, dan ketika menyalahi kejujuran untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih hingga damai kembali. Nah, boleh kita tidak jujur. Jadi ada 2 orang yang saling bermusuhan, kemudian bagaimana caranya kita supaya orang yang bermusuhan tadi saling mencintai kembali, ya, saling damai.
dengan cara kita seperti contohnya kita mengutarakan kebaikan-kebaikan ya banyak sekali ya, boleh tidak jujur di dalam untuk kebaikan, atau tidak jujur ketika ada orang mau membunuh seseorang sedangkan orang yang mau dibunuh tadi singitan ya, sembunyi di balik rumah kita, terus yang mau membunuh tadi mengejar-ngejar, bertanya kepada kita, kelihatan orang ini akan saya bunuh orangnya itu. Nah, kita boleh tidak jujur, bilang saja saya tidak tahu, sepertinya orangnya lari ke sana, padahal bukan lari ke sana tapi ke sini. Nah, seperti itu ya. Terus jujur dalam niat. Jujur dalam niat berarti menyengaja niat tersebut berbanding lurus dengan perbuatan yang akan dilakukan. Sebuah niat harus diiringi dengan kemauan dan usaha yang bersungguh-sungguh untuk mewujudkan niat tersebut. Misalnya, jika ada seseorang berniat atau berikrar untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus menerima konsekuensinya, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Tidak hanya niat saja ya, tapi juga dilaksanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan orang-orang yang berjihad di jalannya bahwa jika mereka berniat mendapatkan ridhonya, mereka mengorbankan harta dan jiwanya, nyawanya demi tegaknya agama Islam. Berarti dia telah mempersembahkan yang terbaik bagi agama Islam ya. Kemudian jujur dalam kemauan dan merealisasikannya. Apa maksudnya? Seseorang yang jujur dalam kemauan maka tidak akan ada hal lain lagi yang ingin dilakukan kecuali hanya ingin melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diperintahkan oleh Rasul ya. Adapun kejujuran dalam merealisasikan keinginannya adalah berusaha bersungguh-sungguh dalam tekadnya dalam melakukan suatu hal. Kejujuran dalam merealisasikan keinginan seperti apabila seseorang bertekad dengan jujur untuk bersedekah. Tekad tersebut bisa terlaksana juga bisa tidak, karena tiba-tiba ia memiliki kebutuhan yang mendesak sehingga tekadnya hilang atau lebih mengedepankan kepentingan nafsunya. Nah, seperti itu ya, jujur dalam kemauan. Terus yang keempat, jujur dalam menepati janji. Setiap janji yang diucapkan seseorang dianggap sebagai hutang. Hutang itu wajib untuk dibayar. Bagaimana cara membayar janji? Janji dapat dilunasi dengan menepatinya ya. Menepati janji juga dapat dilakukan dengan mempertaruhkan harkat dan martabat bagi orang lain untuk meyakinkan orang tersebut bahwa ia dapat menepati janjinya. Orang yang sanggup menepati janjinya berarti ia telah menjaga amanah dengan baik. Itu jujur dalam menepati janji. Yang terakhir, jujur dalam perbuatan. Sebagaimana Al-Ghazali menyatakan makna jujur dalam niat dan perkataan pada bentuk kejujuran yang kelima ini, Imam Ghazali menggarisbawahi agar kita melengkapi diri dengan jujur dalam perbuatan. Ucapan yang baik dan niat yang tulus akan menjadi semakin indah jika ada wujud amal dalam kenyataan, bukan hanya niat saja, bukan hanya di ucapan saja, tapi juga ada di dalam kenyataannya, dalam amal perbuatannya.
Jujur dalam perbuatan artinya memperlihatkan sesuatu apa adanya. Jadi tidak berbasa-basi, tidak membuat-buat, tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang ia yakini sebagai kejujuran dan kebenaran. Ia jalan dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang benar-benar sebenar-benarnya, yaitu orang yang jujur, ya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan di video yang berikutnya. Ikuti saja. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.